Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Adiaksaku di dalam podcast Ngerupi bareng Jaksa Kabupaten Negeri Jeneponto. Kali ini kita podcast di tempat yang berbeda seperti biasanya nih. Kan biasanya kita di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Sekarang kita berada di kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yakni Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Bapak Susanto Kani, dan Bapak Camat Kecamatan Bontoramba, Bapak Nurlewa. Salam dulu dong kepada Sobat Adiaksaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa. Terima kasih. Kita sebelumnya kenalan dulu nih sama Bapak Camat Nurlewa ini. Bapak, ini Kecamatan Bontoramba ada berapa desa di sini sebelumnya? Ya, makasih atas kesempatannya. Selamat salam kenal. Kalau di Kecamatan Bontoramba ini ada 11 desa dan 1 kelurahan. Siap. Semua itu dalam pemerintahan Kecamatan Bontoramba dengan luas wilayah sekitar 88.000 km per bujur sangkar. Berarti penduduknya itu sekitar ada berapa ini Bapak di Kecamatan Bontoramba ini sendiri? Kalau update data terakhir dari data statistik, data penduduk untuk khusus Kecamatan Bontoramba di tahun 2019 itu sekitar 36.387 jiwa. Itu update dari data statistik. Iya, baik. Untuk perkenalan dari Bapak Kajari. Baik, terima kasih. Selamat siang Sobat Adiaksa. Hari ini kita podcast di Kecamatan Bontoramba dengan Bapak Camat Bontoramba. Hal ini kita lakukan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya yang kita lakukan di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto. Kita hari ini ke kantor Kecamatan Bontoramba. Hal ini kita lakukan untuk mendekatkan Kejaksaan Negeri Jeneponto ke masyarakat, sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran Kejaksaan Negeri Jeneponto di kantor Kecamatan Bontoramba ini bisa membawa kebaikan maupun kemajuan buat Kecamatan Bontoramba. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih. Kami kembali lagi ke Bapak Camat ya. Bapak Camat, di sini sendiri untuk mata pencahariannya secara khusus kalau penduduknya? Makasih Mbak. Kalau kita berbicara tentang mata pencarian, sebagian besar penduduk masyarakat Bontoramba lahannya saja itu kita tidak punya lahan lain selain lahan pertanian. Olehnya itu tentu mata pencariannya adalah petani semua dan sebagian pedagang serta aparat sipil negara. Tetapi sebagian besar ini adalah petani, bertani di sawah dan di ladang. Pertanian, Pak ya? Ya, itu pertanian. Sawah apa jagung, Pak? Biasanya dia di sawah Pak dan di kebun. Produknya jagung, padi, dan palawija lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi prioritas masyarakat mata pencarian di Kecamatan Bontoramba. Berarti di sini tidak ada nelayan atau bagaimana Pak? Ya, selain petani? Iya, selain petani di pertanian, nelayan itu karena memang potensinya kita tidak punya laut. Yang ada itu sungai, mungkin tapi itu hanya kalau kemudian dia memancing di sungai ya bukan mata pencarian, tetapi yang menjadi mata pencarian bertani di masyarakat Bontoramba ini ya bertani, dia garap sawah dan dia garap kebun. Baik, dari
perbincangan pada saat sebelumnya dengan Pak Camat bahwa Bontoramba rupanya pusat kerajaan Jeneponto terdahulu. Mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, makasih Pak Kajari. Ini tentang bagaimana mengupas sejarah tentang masa lalu kerajaan Binamu. Jadi sebenarnya posisi Bontoramba ini sangat strategis. Kenapa? Karena dahulu kala para pembesar kerajaan Binamu itu memilih di wilayah ini adalah pusat wilayah kerajaan. Kenapa kemudian itu? Karena potensi alamnya. Potensi alamnya di Bontoramba ini adalah potensinya pertama terkait mengenai aliran sungai yang kemudian terdiri dari beberapa aliran sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Bontoramba serta bentangan luas pertanian yang kemudian mampu menjadi lumbung pertanian bagi masyarakat masa lalu bagi Bontoramba. Olehnya itu orang-orang raja dulu memilih wilayah Bontoramba sebagai pusat kerajaan. Nanti pada awal pembentukan kabupaten baru Binamu itu kemudian diangkat ke kota Bontosunggu menjadi Kabupaten Binamu. Jadi pusat kerajaan sesungguhnya dulu kerajaan Binamu ada di wilayah Bontoramba. Olehnya itu di sini ada berbagai situs kerajaan. Salah satunya adalah makam Raja-Raja Binamu yang jumlahnya kurang lebih 1000 makam di makam Raja-Raja Binamu. Di sini juga situs-situs sejarah juga ada Balak Lompoa, juga ada peninggalan sejarah lainnya. Wah, ini potensi wisata yang Kecamatan Bontoramba di Kabupaten Jeneponto termasuk. Iya. Kalau untuk desa sendiri Pak Camat, desa terdiri dari berapa desa? Ya, 11. Iya Pak. Kalau berbicara tentang desa juga ini bagian dari bagian dari sejarah masa lalu kerajaan Binamu juga. Olehnya itu jumlah desa yang ada di Kecamatan Bontoramba ini ada 11 desa dan 1 kelurahan. 1 kelurahan ini terletak di pusat kota Kecamatan Bontoramba, namanya Kelurahan Bontoramba. Nah, desa pun ini mengikuti perkembangan kebudayaan masa lalu juga. Olehnya itu karena ada beberapa desa yang tinggal ini yang kesejarahannya juga kemudian tidak bisa dipisahkan dengan kerajaan Binamu. Olehnya itu Bontoramba ini memiliki bagi saya karena hampir kurang lebih 2 tahun saya memimpin Bontoramba menjadi camat, menjadi camat, yang saya gali potensinya adalah bagaimana menggali budaya, kulturasi budayanya, kemudian membangkitkan kembali bagaimana Bontoramba Binamu masa lalu itu jaya seperti sedia kala, seperti itulah. Mimpinya seperti itu. Wah, ceritanya seru sekali ini tentang Kecamatan Bontoramba ya Bapak, izin. Sejarah di Saya dengar Bapak Camat sudah menjabat selama 2 tahun di sini. Iya. Berarti di sini mumpung di sini ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, bisa diceritakan ada mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bontoramba sendiri. Jadi bisa saling konsultasi atau sharing di sini biar masyarakat juga tahu. Siap. Makasih Bu. Mohon maaf Pak Kajari, kami sampaikan bahwa memang selama periode kami memimpin, selama kami berada di sini, berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah kepala desa di Kecamatan Bontoramba, berbagai hal terkait mengenai hukum, terkait mengenai kesadaran hukum, baik itu dari segi pemerintahan desa sampai pada tingkat masyarakat, itu yang kemudian kami sering hadapi. Yang paling sering kami hadapi itu terkait mengenai lahan. Lahan antar masyarakat, masyarakat dan pemerintah maupun antar mereka sendiri, antar keluarga. Tetapi dari berbagai hal yang kami temukan di lapangan, saya pikir terkait mengenai pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa, ini juga menjadi perhatian kami, perhatian pemerintah kecamatan, tentu secara berjenjang ke atas, bagaimana melakukan atau menerapkan
atau kemudian menggunakan dana desa secara baik dan transparan yang bermanfaat bagi masyarakat desa sesungguhnya. Adapun yang menjadi perhatian Pak terkait mengenai berbagai hal, salah satunya ya seperti yang disebutkan tadi waktu kita melakukan penyuluhan hukum, karena kita baru-baru melakukan penyuluhan hukum terkait mengenai pembangunan yang berdampak pada masyarakat luas. Salah satunya adalah irigasi pedesaan serta jalan-jalan desa yang kemudian menjadi bagian dari keprihatinan kita sebagai pemerintah karena itu dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi waktu kita penyuluhan hukum Pak, ada irigasi Pak Lamasa yang berada di desa Evolusi Batang serta irigasi ada di Datara yang berpotensi menjadi objek wisata serta jalan-jalan desa yang ada di Dusun Sarwangin, Desa Tanah Mawang dan Salamatra. Ini menjadi perhatian kami ke depan bagaimana ini menjadi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Kecamatan Bontoramba Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Camat. Jadi memang terkait dengan permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, memang tujuan kita di sini selain untuk melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada masyarakat desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, juga sekaligus kita menyerap aspirasi yang perlu kita peroleh dari masyarakat untuk kemudian kita sampaikan kepada beberapa stakeholder di pemerintah daerah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Camat terkait dengan irigasi Palak Masang dan beberapa jalan yang seharusnya bisa mudah-mudahan di tahun ini bisa dapat dilakukan pembangunan oleh pemerintah daerah karena ini sangat tentunya membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Bontoramba. Mudah-mudahan ini segera kita sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati maupun OPD terkait untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Demikian Mbak. Oh, terima kasih Bapak atas ini. Ya. Boleh saya tanyakan lagi nih Pak? Iya. Ya. Silakan Mbak. Berarti di sini banyak sekali permasalahan yang ada Ya. terkait tanah dan sebagainya. Ya. Apakah di Kecamatan Bontoramba sendiri penduduknya juga ada terkait tindak pidana umum dan sebagainya? Bisa dijelaskan Bapak? Iya. Iya. Kalau selama kurang lebih 2 tahun ini menjabat, tindak pidana umum itu ya dari tingkat angka kriminal saya pikir 2 tahun terakhir ini tidak terlalu tinggi juga karena berdasarkan data kepolisian. Tapi hal-hal yang sangat kami biasanya yang datang ke kantor kami itu terkait memang 2 tahun terakhir ini terkait dengan lahan baik itu lahan perkebunan maupun lahan perumahan bagi dia berkeluarga. Kadang-kadang dia berkeluarga Pak, kadang-kadang ada pihak lain, tetapi yang paling dominan adalah dia berkeluarga sendiri. Kalau itu lahan perumahan, hal-hal itulah yang kemudian menjadi dan hari ini Kejaksaan hadir bersama kita seperti keluarga. Saya pikir ini menjadi bagian penting untuk kita selalu bersama ke depan karena dalam rangka penegakan hukum baik terkait dengan ini kita harus bekerja sama dan mendekatkan diri dengan teman-teman dan bapak-bapak dari Kejaksaan sekalian. Makasih olehnya itu kami sampaikan makasih banget hari ini berkah bagi Kecamatan Bontoramba ini. Makasih Mbak. Sangat penting Mbak. Mungkin perlu kira-kira selama 2 tahun Pak Camat menjabat ini, kira-kira gimana tanggapan Pak Camat ini terkait dengan Kejaksaan? Apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Jadi kita pengen tahu juga nih. Iya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kami? Iya, saya pikir Pak 2 tahun terakhir ini memang bersama teman-teman kepala desa, tentu kalau camat ya pasti berbicara bersama-sama dengan kepala desanya, bersama-sama dengan masyarakatnya. Kejaksaan mulai dari kemarin ini memang kita selalu mau mendekatkan diri itu dalam rangka mendapatkan bagaimana penyuluhan dan pencerahan hukum sesungguhnya. Tetapi hari ini adalah momentum yang baik di awal tahun 2022 dengan Pak Kajari, Pak
Susanto Gani ini makasih banyak Reng, makasih banyak Pak dan semua teman-teman kejaksaan. Ruang ini adalah ruang yang sangat penting bagi masyarakat kita, bagi kepala desa sesungguhnya untuk kemudian kejaksaan selama ini dianggap ya dalam tanda petik ya agak kalau dipanggil sama kejaksaan seperti yang disampaikan tadi agak dalam iya Pak dalam tanda kutip ini. Dalam kehadiran hari ini saya pikir teman-teman kepala desa, teman-teman masyarakat, DPD dan seluruh perangkat desa saya pikir membawa warna yang berbeda bagi kejaksaan dan bagi teman-teman yang lain. Harapannya kita adalah keluarga, kita adalah bagian dari mitra, kita pasti membutuhkan bimbingan dari teman-teman kejaksaan karena teman-teman masyarakat, teman-teman pemerintah desa, kepala desa dan kita semua tentu beraktivitas bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tidak kemudian punya niatan mungkin dalam hal bagaimana bagaimana kemudian anggaran itu didapatkan untuk keuntungan pribadi. Saya pikir tidak untuk Bontoramba. Kita hanya mungkin melihat bahwa ada ruang yang baik untuk kemudian kita berkomunikasi dengan Bapak Kejaksaan, Bapak teman-teman dari Kejaksaan dalam rangka berbuat sesuatu tetapi tidak melanggar hukum. Saya pikir begitu. Hebat sekali. Luar biasa untuk Pak Cam. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan adanya podcast ini juga penyuluhan juga kejaksaan tadi sudah bukan instansi yang menyeramkan ya Bapak. Izin khususnya buat Bontoramba ya. Siap. Terima kasih atas waktunya Bapak Kajari juga untuk waktunya sharing-sharing meskipun sebentar. Untuk Sobat Adiasaku, sekian dari podcast kami ngerumpi bareng Jaksa Kabupaten Jeneponto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.